Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan sebuah dongeng atau sebuah cerita. Disimak dengan baik ya. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, anak-anak, dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk yang lain. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur? Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ya tapi dongeng itu apa sih? Nah teman-teman, Miss Imas akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah pengertian dongeng itu banyak banget pengertiannya ya. Ada yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, untuk pengertian lainnya, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Oke teman-teman, dongeng itu berfungsi yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Oke teman-teman, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng, di dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita dongeng itu yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat atau pesan moral. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari dongeng. Contoh tema dongeng itu tema persahabatan, tema keluarga, bebas ya. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Misalkan waktunya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Tempat misalkan di sungai, di sekolah, di rumah. Suasananya misalkan suasananya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Unsur yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita dongeng. Bisa jadi tokohnya adalah hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain ya. Nah, unsur yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter tokohnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Lalu unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Unsur yang kedelapan yaitu majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Unsur yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya atau pelajaran yang dapat diambil dari dongeng oleh si pembaca. Nah, contoh cerita dongeng yang paling populer di Indonesia adalah yang pertama tentang cerita Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dongeng merupakan salah satu cerita fiksi yang bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng biasanya memiliki pesan moral yang baik yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Video kali ini kita akan sama-sama mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng. Dongeng yang akan kita bahas dan kita cari unsur intrinsiknya yaitu yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Disimak ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa.
Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah teman-teman, tadi kita sudah baca dan sudah dengarkan cerita dongeng tentang pohon apel yang tulus. Nah, kita cari tahu sama-sama ya unsur intrinsik dari cerita dongeng tadi itu apa saja. Yang pertama, tema. Tema dari dongeng tadi kira-kira apa ya? Dongeng tadi bertemakan apa ya? Betul banget. Tema dari dongeng pohon apel yang tulus adalah persahabatan. Oke? Yang kedua, latar. Nah, kira-kira latarnya, tempatnya di mana ya? Betul banget. Latar tempatnya ada di sekitar pohon. Lalu, ada tokoh. Nah, kira-kira dalam dongeng tadi tokohnya siapa saja ya yang berperan dalam dongeng tadi? Betul banget, tokohnya ada dua. Yang pertama tokohnya adalah sebuah pohon apel yang besar. Dan yang kedua tokohnya adalah seorang anak laki-laki. Oke, nah yang selanjutnya itu unsur yang selanjutnya itu penokohan. Karakter tokoh. Kira-kira pohon apel itu karakternya seperti apa sih? Wataknya, sifatnya? Betul banget, pohon apel wataknya itu baik hati dan suka menolong. Iya, kenapa suka menolong? Karena tadi dia membolehkan memotong cabang-cabang pohonnya untuk dibangunkan rumah buat anak laki-laki tadi kan? Oke, nah sekarang kira-kira dongeng tadi itu ada pesan moralnya nggak yang bisa kita ambil? Ada hikmahnya nggak? Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tadi? Pesannya apa sih yang disampaikan dongeng tadi? Amanat atau pesannya? Oke, betul. Amanat atau pesan moral yang disampaikan dari cerita dongeng tadi adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Oke? Khususnya teman kita, karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan pertolongan teman tersebut. Oke, teman-teman paham ya? Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata setiap cerita, baik itu dongeng atau cerita yang lainnya itu pasti memberikan sebuah pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam sebuah dongeng itu ada beberapa unsur intrinsik yang harus kita ketahui. Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita praktikkan pesan-pesan moral dari bacaan yang kalian sudah baca ya. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan.
Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan loh teman-teman. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji yang masing-masing bagian tersebut memiliki berbagai macam manfaat. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tanaman atau tumbuhan sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua, tumbuhan bisa membuat udara sejuk. Yang ketiga, tumbuhan sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, dapat dibuat kerajinan tangan. Yang kelima, dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Yang keenam, sebagai bahan baku pakaian. Yang ketujuh, sebagai pewarna alami. Yang kedelapan, dapat dijadikan obat untuk kesehatan. Yang kesembilan, untuk keindahan. Dan yang kesepuluh, sebagai bahan baku industri. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kenapa? Karena tumbuhan banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Contohnya, yang mengandung vitamin itu buah-buahan, yang mengandung protein itu sayur-sayuran, lauk pauk, dan yang mengandung karbohidrat itu nasi. Manfaat tumbuhan yang kedua yaitu dapat membuat udara sejuk. Nah, pada siang hari tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara. Kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara sejuk. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Cahaya matahari itu memang sangat berguna teman-teman, tetapi ketika siang hari, cahaya matahari itu terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit. Makanya kita perlu berteduh atau berlindung di bawah tumbuhan atau pohon yang rindang. Manfaat yang keempat yaitu tumbuhan atau tanaman dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya rotan. Rotan bisa dibuat menjadi meja, kursi, lalu kayu. Kayu bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Contohnya gantungan kunci dan lain-lain. Manfaat yang kelima yaitu dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Contohnya, kayu bisa dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, gayung, sendok, dan lain-lain. Manfaat yang keenam yaitu tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakaian. Nah, teman-teman, pakaian yang kita pakai sehari-hari itu ada yang terbuat dari tanaman loh atau tumbuhan, yaitu tumbuhan kapas. Nah, nanti kapas dipintal, ditenun, dijahit, akhirnya sampai ke tangan kita menjadi sebuah pakaian yang menarik dan indah dipakai. Manfaat yang ketujuh yaitu tanaman atau tumbuhan dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Contohnya, kunyit dapat menghasilkan warna alami kuning. Daun pandan dapat menghasilkan warna alami hijau. Cabai atau buah bit dapat menghasilkan warna alami merah. Warna ungu bisa kita hasilkan dari buah naga. Dan sayuran wortel itu bisa menghasilkan warna orange. Manfaat yang kedelapan yaitu tanaman bisa dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Contohnya, kencur bisa mengobati atau meredakan flu, batuk, berdahak. Lalu ada kunyit bisa meredakan demam, radang tenggorokan, radang gusi. Nah, jahe juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Manfaat yang kesembilan yaitu tanaman atau tumbuhan bisa kita fungsikan sebagai keindahan. Misalnya tanaman hias atau bunga mawar, melati, dan lain-lain. Biasanya kita tanam di halaman rumah, di taman yang berfungsi untuk keindahan. Manfaat yang ke-10,
Tumbuhan atau tanaman bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Contohnya kayu jati, kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga, lalu getah karet untuk industri ban, kapas untuk industri pakaian, dan lain-lain. Nah, teman-teman sudah jelas banget ya, ternyata tumbuhan dan tanaman itu memiliki banyak banget manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan tumbuhan dan tanaman tidak ada sama sekali? Nah, yang terjadi ketika tumbuhan atau tanaman tidak ada sama sekali, yang pertama adalah oksigen di dunia ini akan berkurang. Yang kedua, ketika tidak ada tanaman atau tumbuhan, akan terjadi banjir dan erosi. Yang ketiga, terjadi kekeringan di seluruh dunia. Yang keempat, akan berkurangnya sumber makanan. Karena apa? Karena tumbuhan dan tanaman itu merupakan sumber kehidupan atau sumber makanan bagi manusia dan hewan. Lalu, ketika tidak ada tumbuhan dan tanaman, yang kelima, akan terjadinya pemanasan global. Dan yang keenam, secara tidak langsung ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada, akan terjadi kepunahan seluruh makhluk hidup. Karena apa? Karena makhluk hidup akan merasa kelaparan. Jadi akhirnya akan mati atau punah dalam waktu yang singkat ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada. Nah, teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, tumbuhan dan tanaman memiliki banyak manfaat untuk kita sebagai manusia. Mulai hari ini, yuk sama-sama kita rawat tanaman dan tumbuhan. Karena merawat tanaman dan tumbuhan sama saja dengan kita menjaga bumi kita. Jika kita berbuat baik kepada tanaman dan tumbuhan, maka tanaman dan tumbuhan tersebut akan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar.